Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-22 sampai 26. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahamalathu, maka Maryam mengandung anaknya. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Lalu Maryam membawa dirinya dan janin yang dikandungnya menjauh ke tempat yang jauh. Fa'aja'ahal makhabu ila jid'in nakhlah. Maka sakit hamil, al-makhab sakit karena hamil, memaksanya aja'ah untuk bersandar ke pangkal pohon kurma. Qalat, Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyah. Duhai kiranya aku mati sebelum terjadinya peristiwa ini, dan aku menjadi orang yang dilupakan. Fanadaha min tahtiha, maka malaikat Jibril menyeru kepada Maryam dari bawah pangkal pohon kurma. Allah tahzani, janganlah engkau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sungguh Rabbmu telah menjadikan di bawah kakimu anak sungai yang mengalir. Sariya, anak sungai yang mengalir. Wa huzzi ilaiki bid'in nakhlah, dan gerak-gerakkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Tusaqit alaiki rataban janiyya, maka pohon kurma itu akan menjatuhkan untukmu kurma yang sudah matang. Fakuli washrabi wa qarri aina, maka silakan engkau makan kurma itu, dan silakan engkau minum dari air sungai yang mengalir di bawahmu, dan jadikanlah hatimu senang. Fa imma tarayinna minal basari ahadan, jika engkau melihat ada seorang yang melewatimu, faquli,
Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyah. Sungguh aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk puasa dari bicara. Aku tidak akan bicara sejak hari ini dengan manusia siapapun. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Ay, lamma hamalat bi Isa alaihi salam khafat minal fadihati fataba'adat anin nasi makanan qasiyya. Artinya, ketika Maryam sudah mengandung Nabi Isa alaihissalam, beliau sangat takut akan dicela oleh orang-orang. Maka Maryam pun menjauh dari manusia ke tempat yang jauh. Falamma qaruba wiladuha alja'ahal makhadu ila jid'in nahlatin falamma alamaha waj'ul wiladati wa waj'ul infiradi anit ta'ami wasyarabi wa waj'u qalbiha min qalatin nasi wa khafat adama sabriha tamannat annaha matat qabla hadal hadithi wa kanat nasyam mansiya fala tudkar wa hadha tamanni bina'un ala dhalikal muz'iji wa laysa fi hadhil umniyati khairun laha wala maslahatun wa innamal khair wal maslahatu bitakdiri ma hasala. Nah, ketika waktu kelahiran anaknya telah dekat, maka hal itu maka sakit yang akan melahirkan, sakit karena akan melahirkan al-makhad, memaksanya untuk bersandar pada pangkal pohon kurma. Ketika Maryam menderita sakit melahirkan, sakit mengurus seorang diri, urusan makan dan minumnya, sakit hatinya karena takut dicela oleh manusia. Maryam pun takut, tidak bisa sabar menghadapi musibah itu. Maka Maryam pun mulai berangan-angan untuk mati sebelum peristiwa ini terjadi. Dan menjadi orang yang terlupakan dan tidak diingat-ingat lagi. Angan-angan Maryam ini didasari oleh kegelisahan
Dan angan-angan tersebut tidak ada kebaikan dan maslahat untuk dia. Sesungguhnya kebaikan dan kemaslahatan ialah menjalani takdir yang terjadi. Fahina idin sakkanal malaku rau'aha wa thabbata ja'shaha wa nadaha min tahtiha la'allahu fi makanin anzal fi makaniha wa qala laha la tahzani la tas'aji la tajza'i wa la tahtammi la tajza'i wa la tahtammi faqad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah ay nahran tasrabina minhu. Maka di saat Maryam gelisah seperti itu, malaikat berusaha menenangkan hatinya, meneguhkan hatinya, menyerunya dari tempat di bawahnya. Kemungkinan malaikat berada di tempat yang lebih rendah dari tempat keberadaan Maryam. Malaikat berkata kepada Maryam, janganlah engkau bersedih hati, jangan engkau gelisah, jangan punya pikiran macam-macam. Sungguh Rabbmu telah menjadikan di bawahmu anak sungai, yakni sungai yang bisa engkau meminum airnya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah ay tariyan ladzidan nafi'ah fakuli minat tamri wasrabi minan nahri wa qurri aina bi Isa fahada tuma'ninatuha min jihati salamati min alamil wiladah wa khusulil ma'kali wal masrab wal hani wa khusulil ma'kali wal masrab wal hani. Gerak-gerakkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, maka pohon kurma itu akan menjatuhkan ke arahmu kurma yang sudah masak, kurma segar yang sudah masak, yang lezat dan bermanfaat. Makanlah dari kurma itu, minumlah dari air sungai itu, dan hiburlah hatimu dengan kelahiran Nabi Isa. Ketenangan Maryam ini mulai muncul karena sudah selamat dari rasa sakit saat melahirkan dan sudah dapat makanan dan minuman serta posisi yang nyaman. Wa amma min jihati qalatin nas fa amaraha annaha idza ra'at ahadan minal basari an taqula ala wajhil isyarah inni nadartu lirrahmani sauma ay sukutan. Falan ukallimal yawma insiyah. Ay la tuhati bihim bikalamin litastarihi min qawlihim wa kalamihim
Wa kana ma'rufan indahum anna sukut minal ibadatil masru'iyah. Minas sukut anna sukuta minal ibadat al masru'ah. Wa innama lam tu'mar bi khitabihim fi nafyi dzalika an nafsiha di anna an-nasa la yusaddiqunaha wala fihi faidatun wa liyakuna tabri'atuha bi kalami Isa fil mahdi a'dhama syahidin ala bara'atiha fa inna ityanal mar'ati biwaladin min duni zauj wa da'wa annahu min ghairi ahad min akbarid da'awa allati law ukima iddatu min syuhud lam tusaddaq bidzalik faju'ilat bayyinatu hadzal khariqi lil 'adah amran min jinsihi wa huwa kalamu Isa fi hali sigharihi jiddan. Barakofikum. Adapun ketenangan dari sisi ucapan manusia, maka malaikat memerintahkan Maryam ketika melihat manusia untuk berkata dengan cara memberi isyarat. Yang intinya aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk puasa, berbicara, yakni diam. Sauman itu artinya adalah diam atau puasa dari bicara, yakni diam. Sama saja ya. Aku tidak akan bicara sejak hari ini dengan manusia siapapun. Artinya kamu jangan melayani pembicaraan mereka agar kamu tenang, tidak terpikirkan atau tidak kepikiran ucapan dan perkataan manusia. Perlu diketahui bahwa yang ma'ruf di kalangan mereka, diam itu termasuk ibadah yang disyariatkan saat itu. Maryam tidak diperintah untuk berbicara dengan manusia, untuk mengklarifikasi apa yang terjadi pada dirinya, karena pasti manusia saat itu tidak akan membenarkan Maryam. Lagian gak ada faedahnya mengurusi komentar mereka. Dan juga supaya Maryam bisa terbebas dari tuduhan zina dengan adanya ucapan Nabi Isa di saat masih digendong. Dan itu merupakan bukti yang paling besar bahwa Maryam berlepas diri dari tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Karena kalau ada perempuan kemudian melahirkan anak tanpa punya suami, kemudian dia mengaku bisa punya anak tanpa suami, maka itu merupakan tuduhan terbesar bahwa dia zina. Bahkan seandainya dia mendatangkan banyak saksi, dia tidak akan dipercaya. Ya, bukan aku gak zina, itu lahir sendiri. Ada perempuan bisa melahirkan anak, kemudian dia membela diri, itu anak lahir sendiri. Saya gak punya suami, ini lahir sendiri. Walaupun datangkan banyak saksi untuk membenarkan omongannya, gak akan dipercaya. Gak mungkin. Makanya percuma mengomentari ucapan manusia. Maka Allah menjadikan bukti Maryam bukan perempuan yang berzina dengan bukti di luar kebiasaan, tapi masih sejenis, yakni dengan ucapan Nabi Isa dalam keadaan
masih sangat kecil yang mengatakan bahwasanya Isa lahir tanpa bapak, ya. Maryam bukan orang yang berzina. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih fi miqdari hamliha sab'atu aqwal. Fi miqdari hamliha sab'atu aqwal. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, usia kehamilan Maryam ada 7 pendapat. Jadi Maryam ketika mengandung anaknya yang bernama Nabi Isa itu selama berapa bulan, ya, diperselisihkan oleh para ulama menjadi 7 pendapat. Ahaduha, annaha khina hamalat wadu'at. Qala Ibnu Abbas, pendapat yang pertama, ketika Maryam hamil itu langsung proses kelahiran. Hamilnya langsung mulai proses kelahiran. Dimulai pembukaan 1, pembukaan 2, ya. Nah, waktunya agak lama. Makanya ketika langsung hamil, Maryam langsung menjauh, ya, untuk proses kelahiran. Dan terasa tanda-tanda mau lahir, ya. Jadi antara kehamilan dan kelahiran enggak jauh. Begitu hamil, langsung proses kelahiran. Jadi langsung hamil tua, langsung proses kelahiran. Ini pendapat Ibnu Abbas. Nah. Wasani, yang kedua, annaha hamalathu tis'a sa'at. Annaha hamalathu tis'a sa'atin. Wa wadu'at mi yaumiha. Qalahu Al-Hasan. Baik, pendapat yang kedua, Maryam mengandung Nabi Isa selama 9 jam. 9 jam. Dan melahirkan pada hari itu juga, ya. Nah, ini pendapat Al-Hasan. Cuma 9 jam,
langsung lahir, ya. Nah, wasalis tis'atu ashhurin. Qala Sa'id ibn Jubair wa Ibnu Sa'id tis'atu ashhurin. Qala Sa'id ibn Jubair wa Ibnu Sa'id. Pendapat yang ketiga, usia kandungannya adalah 9 bulan. Normal. Ya. Pendapat Sa'id ibn Jubair dan Ibnu Sa'id. Warabi 3 sa'at. Hamalathu fi sa'atin wa suwira fi sa'atin wa wadu'athu fi sa'atin. Qalahu Muqatil ibnu Sulaiman. Pendapat yang keempat, Maryam ini mengandung Nabi Isa selama 3 jam. 1 jam hamil, 1 jam Nabi Isa terbentuk jadi manusia. 1 jam lagi proses melahirkan. Nah, ini pendapat Muqatil ibnu Sulaiman. Wal khamis 8 ashhur. Hakahu Az-Zajjaj. Yang kelima, usia kandungannya adalah 8 bulan. Ini disampaikan oleh Az-Zajjaj. Wasadis yang keenam, fi sittati ashhur. Hakahu Al-Mawardi. Pendapat yang keenam, usia kehamilannya 6 bulan. Ini disampaikan oleh Al-Mawardi. Wasabi fi sa'atin wahidah. Hakahu As-Sa'labi. Pendapat yang ketujuh, usia kehamilannya hanya 1 jam. Disampaikan oleh As-Sa'labi. Wallahu ta'ala ala bisawab. Ini semuanya untuk menjelaskan kepada kita bahwa Maryam mengandung Nabi Isa dalam waktu yang tidak lama, ya. Adapun yang berpendapat 9 bulan atau 8 bulan karena disimpulkan dari kebiasaan keumuman wanita, ya. Hamilnya itu 8 sampai 9 bulan. Baik. Al-Faidatu Ats-Tsaniyah. Qaulu ta'ala فأجاءها المخاض
Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih wal makhadu al-hamlu. Qalahu Ibnu Qutaibah. Wa qala ghairuhu al-makhadu waj'ul wiladah. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah tentang firman Allah Ta'ala, fa'ja'aha al-makhad. Al-makhad itu artinya hamil. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Adapun pendapat selain dari Ibnu Qutaibah, al-makhad artinya ialah sakit ketika melahirkan. Nah, jadi bisa bermakna hamil, bisa bermakna sakit ketika melahirkan. Al-makhad. Kebanyakan para penerjemah Al-Quran menggunakan makna yang kedua tadi. Al-makhad, sakit ketika apa ini? Melahirkan. Al-faidatu as-sadisah. Qauluhu ta'ala, qalat ya laitani mittu qabla hadha. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih wa fi sababi qawliha hadha qawlani. Wa fi sababi qawliha hadha qawlani. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Maryam berkata, duhai kiranya aku mati sebelum peristiwa ini terjadi. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, sebab Maryam berkata dengan perkataan seperti itu, ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annaha qalathu hayaan minan nas. Maryam berkata seperti itu karena dia malu. Malu ya dari manusia. Wasani, pendapat yang kedua, li'alla ya'samu biqadhafiha. Li'alla ya'samu biqadhafiha. Maryam berkata seperti itu agar manusia tidak berdosa karena menuduh dia berzina. Nah, sehingga lebih baik mati daripada nanti orang-orang menuduh dia berzina dan tuduhan mereka menyebabkan mereka dosa, ya. Karena Maryam tidak berzina. Al-faidatu as-salisah. Al-faidatu ar-rabi'ah. Nah. Qauluhu ta'ala,
Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, fihi qawlan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, lafaz sarian ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenai maknanya. Ahaduhuma annahu an-nahru as-saghir. Qalahu jumhur al-mufassirin. Pendapat yang pertama, makna sarian adalah sungai kecil. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Nah, ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika Maryam haus, Allah jadikan di bawah Maryam sungai kecil yang mengalir, bisa diminum. Wasani annahu Isa kana sariyan minar rijal. Annahu Isa kana sariyan minar rijal. Qalahu Al-Hasan wa Ikrimah wa Ibnu Zaid. Sarian itu adalah sifatnya Nabi Isa. Yakni Nabi Isa adalah laki-laki yang sari. Sariyun itu artinya syarif, sahiyun, mulia, dermawan. Berarti artinya sungguh Rabbmu telah menjadikan melaluimu
seorang anak yang mulia, lagi dermawan. Pendapat Al-Hasan, Ikrimah, dan Ibnu Zaid. Tapi ini pendapat dhaif, ya. Yang kuat pendapat yang pertama, dikarenakan saat itu Maryam butuh air minum, ya. Sehingga kalau lihat selanjutnya butuh makan, nah itu ya. Wa huzzi ilaik bijid'in nahlah. Yang menunjukkan bahwa seharian ini adalah anak sungai kecil yang bisa dipakai untuk minum. Taib. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi qaulani. Ahaduhuma somtan. Somtan. Qalahu Ibnu Abbas wa Anas Ibnu Malik. Mengenai firman Allah Ta'ala, faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, makna sauman dalam ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama maknanya ialah diam. Sauman artinya sama dengan somtan. Pendapat Ibnu Abbas dan Anas Ibnu Malik. Wasani, sauman anit ta'ami wasyarabi wal kalam. Qalahu Qatadah. Baik. Pendapat yang kedua maknanya ialah puasa, enggak makan, enggak minum, enggak berbicara. Ini pendapat Qatadah. Qala Ibnu Zaid rahimahullah. Kana al-mujtahidu min Bani Israil. Kanal mujtahidu min Bani Israil yasumu anil kalam kama yasumu anit ta'am illa min dzikrillahi azza wa jalla. Kanal mujtahidu min Bani Israil yasumu anil kalam kama yasumu anit ta'am illa min dzikrillahi azza wa jalla. Berkata itu Zaid rahimahullah, orang Bani Israel yang rajin ibadah itu biasa puasa, berbicara seperti puasa, tidak makan kecuali berzikir kepada Allah tetap ya. Nah, wa qala Sa'di rahimahullah fi tafsir wa kana ma'rufan indahum anna sukuta minal ibadatil masru'ah.
Berkata Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, sudah dikenal di kalangan Bani Israel bahwasanya diam termasuk ibadah yang disyariatkan. Itu di kalangan Bani Israel ya. Diam, enggak bicara ya, kecuali dikruah ya. Seperti enggak makan. Diam dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sama tidak makan, tak minum. Itu saat itu syariatnya sama ya. Memiliki pahala yang sama. Kecuali dikruah. Nah, tapi tidak disyariatkan untuk kita. Barakallahu. Baik. Al-faidatu as-sadisah. Qala Ibnu Mas'ud rahimahullah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Apanya? Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Umirat bisamti li'annaha lam takun laha hujjah. Li'annaha lam takun laha hujjatun indan nas. Fa'umirat bil kaffi anil kalam. Fa'umirat bil kaffi anil kalami liyakfiyaha al kalama waladuha. Liyakfiyaha al kalama waladuha bima yubarri'u bihi sahataha. Fa'umirat bil kaffi anil kalami liyakfiyaha al kalama waladuha bima yubarri'u bihi sahataha. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, Maryam diperintah untuk diam karena Maryam tidak punya alasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia tentang dirinya yang punya anak tanpa suami. Maryam diperintah untuk tidak bicara karena cukup anaknya yang berbicara untuk membebaskan ibunya dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah, sengaja Allah ingin menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Di Maryam dilarang bicara. Karena nanti yang bicara adalah anaknya sendiri yang lahir itu. Dalam keadaan masih kecil. Masih dalam gendongan. Belum waktunya bicara, tapi sudah bicara lancar seperti orang dewasa. Yang dengan itu orang-orang akan percaya bahwa Maryam itu tidak berbuat zina. Dan Nabi Isa bukan anak zina. Nah, baik. Al-faidatu as-sabi'ah. Ikhtalafal ulama fi miqdari sinni Maryam yauma wiladatiha ala thalathati aqwal. Ikhtalafal ulama'u fi miqdari sinni Maryam yauma wiladatiha ala thalathati aqwalin. Para ulama berbeda pendapat berapa usia Maryam
ketika melahirkan. Ada 3 pendapat. Ahaduha, yang pertama, annaha waladat wa hiya bintu 15 sanatan. Annaha waladat wa hiya bintu 15 sanatan. Qalahu Wahab ibnu Munabbih. Pendapat yang pertama, Maryam melahirkan Isa ketika itu usianya masih 15 tahun. Pendapat Wahab ibnu Munabbih, ya. Nah. Masih 15 tahun sudah punya anak. Ya. Wasani, pendapat yang kedua, bintu isnatai asrah. Kalau Zaid ibnu Aslam. Ada yang berpendapat saat itu Maryam berusia 12 tahun. Pendapat Zaid ibnu Aslam. Ya, nah. Untuk berapa tahun? 12. Segini ini. Sudah melahirkan anak. Nah, 12 tahun. Nah, pendapat Zaid ibnu Aslam. Wasalis bintu salasa asrata sanatan. Qalahu Muqatil. Maryam saat itu berusia 13 tahun. Ini pendapat Muqatil. Berarti kalau kita ambil 3-3-nya, ya antara 12 tahun sampai 15 tahun lah usianya saat itu, ya. Nah, usia anak MTF. Ya, naam, barakallahu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.